Selamat berjumpa lagi dengan saya. Salam merah putih, salam satu Indonesia. Saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat di seluruh tanah air, hari ini hari Rabu. Ya, informasinya tadi ada demo perihal RUU HIP, ya, tentang Pancasila. Kalau kita cermati, ini adalah sesuatu yang sebenarnya lucu gitu ya, karena ternyata yang mengusulkan RUU HIP ini adalah DPR, bukan pemerintah. Dalam arti kalau DPR itu ya wakil rakyat, kalau pemerintah itu adalah Pak Jokowi gitu ya. Tetapi sebelum demo hari ini, hari-hari sebelumnya itu ada kelompok tertentu yang berseru, juga mengunggah video-video tertentu, video-video yang punya tendensi tertentu, yang ditujukan menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Presiden. Nah, itu semua tentu lucu buat saya gitu ya, buat kita semua tentunya. Dan ini sudut pandang saya yang saya berharap bisa jadi sama dengan sudut pandang Anda. Nah, ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya. Kita akan sedikit berbincang-bincang bahwa saya begitu yakin apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada waktu itu ya, Bapak Presiden RI yang pertama kali ya, di awal-awal kemerdekaan, adanya Pancasila, kemudian juga adanya Trisila kalau diperas lagi gitu ya, kemudian bahkan Ekasila. Tetapi kita sudah final bahwa dasar dari negara kita adalah Pancasila, dan itu semua yang bisa menerima, mengakomodir Indonesia ini, Republik Indonesia ini, NKRI ini adalah bukan milik agama tertentu. Ini luar biasanya. Tokoh-tokoh Muslim pada waktu awal negara ini berdiri itu jauh berbeda dengan beberapa kelompok yang sering mengklaim ya bahwa Indonesia ini didirikan oleh orang-orang Muslim, oleh ulama Muslim. Iya betul memang, tapi tidak hanya mereka. Mereka justru menerima unsur lain, orang-orang lain, bagian dari bangsa yang besar ini. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha diterima. Ya. Dan mereka juga terwakili sebagai anggota BPUPKI pada waktu negara ini didirikan. Jadi kalau kita mengamati ada kelompok tertentu yang mengklaim, mereka bahkan sering mengatasnamakan agama tertentu, ya itu keliru gitu ya. Karena kelompok itu gitu ya, teman-teman pasti tahu itu ya yang saya maksud ya. Saya nggak perlu sebutkan di sini, tapi kelompok itu kalau kita perhatikan dipenuhi dengan kebencian terhadap kelompok lain, terhadap penganut agama yang lain, dan terhadap kalau kita perhatikan terhadap orang-orang yang justru tulus memimpin, terhadap pemimpin-pemimpin yang tulus, yang bekerja keras untuk rakyat. Jadi ini lucu ini. Jadi mari kita cermati bersama-sama, dan saya mengajak teman-teman semuanya untuk tetap bersatu, jangan sampai lengah. Apapun agama kita, apapun suku kita, keturunan kita, apapun ya yang membuat kita berbeda, tapi oleh Pancasila kita disatukan, kita berjuang bersama-sama mempertahankan ideologi Pancasila ini. Kalau kelompok itu belakangan mendadak Pancasila, nah kita jangan terkecoh. Bisa jadi itu trik gitu ya. Itu trik untuk mencari dukungan, karena perihal ideologi ini bukan main-main. Ideologi Pancasila dan bentuk negara yang adalah NKRI itu tidak bisa ditawar lagi. Itu yang wajib kita pertahankan. Bahkan saya yakin kalau kita mau melihat jauh ke belakang, bapak-bapak para pendiri bangsa ini itu begitu yakinnya bahwa kebinekaan itu adalah
suatu keniscayaan yang harus ada. Tidak mungkin ideologi yang sektarian itu menjadi dasar di negeri ini. Kalau itu terjadi, maka NKRI ini sudah tidak ada lagi. Jadi apapun, saya beberapa hari yang lalu mengikuti sebuah seminar ya, luar biasa. Ternyata ada beberapa kelompok ormas yang begitu semangat, begitu militan mempertahankan negara ini, mempertahankan merah putih, mempertahankan Pancasila dan NKRI, dan mari kita sama-sama menjadi bagiannya. Mungkin kita tidak bisa seperti yang lain, tapi melalui sosial media, melalui postingan kita, unggahan-unggahan kita, melalui banyak hal kita bisa andil, kita bisa berpartisipasi untuk menjaga, untuk melawan berita-berita hoax, untuk melawan hasutan-hasutan yang tidak benar, untuk melawan opini-opini yang terus dibangun oleh kelompok sebelah, kelompok ideologi lain, pengusung ideologi lain. Dan itu kita lihat kok, kita bisa menangkap gitu ya. Setiap ada postingan, setiap ada bahkan juga demo ya, kita akan tahu apa maksud tujuan mereka. Nah, karena itu mari kita satukan sudut pandang kita bahwa kita adalah satu Indonesia, disatukan oleh Pancasila, disatukan oleh kebinekaan, dan dengan bersatu, dengan bersama-sama kita akan kuat. Mungkin orang seperti saya, seperti Anda juga mungkin ya, yang barangkali tidak suka dengan aksi-aksi di luar gitu ya, tidak suka dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin melibatkan fisik, kemudian juga butuh waktu, tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita saatnya untuk berbicara, kita saatnya orang-orang yang cinta negeri ini, cinta Indonesia, cinta Pancasila, cinta NKRI, dan yang mengakui bahwa kebinekaan itu adalah suatu keniscayaan untuk Indonesia. Kita harus mulai berani berbicara, berani, bahkan jikalau memang dibutuhkan, saya pun bersama-sama dengan yang lain mau gitu ya untuk turun ke lapangan. Tapi apakah itu sudah waktunya? Masih ada yang lain yang yang punya semangat, punya keberanian, punya juga sarana yang turun ke lapangan. Tetapi setidaknya kita bisa bersama-sama mempertahankan ideologi ini untuk bangsa Indonesia yang besar, dan yang kita bersama-sama membuat bangsa ini maju. Saya percaya tanpa kita ya, pemerintah yang sudah mengupayakan sedemikian rupa, maka itu akan sangat berat. Tapi oleh kita, oleh rakyat Indonesia, oleh Anda ya, oleh saudara semua dan saya, kita bersama-sama menopang, membantu Pak Jokowi dan jajaran pemerintahannya untuk membawa Indonesia mampu bersaing, mampu menjadi sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dan saya percaya Indonesia pasti akan maju dan mampu bermartabat sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar kita. Kita bekerja sama dengan negara lain juga tentunya. Tidak mungkin kita bekerja sendiri, tetapi kita lihat bahwa Pak Jokowi sedemikian rupa mengupayakan, sekalipun mungkin tidak semua negara maju, negara besar mau bekerja sama dengan baik dengan kita, tetapi beliau sungguh luar biasa membawa bangsa ini. Bahkan kalau kita bicara tentang aset ya, tentang tambang, tentang sumber daya alam, beliau orang yang luar biasa, berjuang sebesar-besarnya untuk mengambil aset-aset besar dari bangsa ini yang dikeruk oleh bangsa lain, oleh perusahaan asing gitu ya. Dan tentu itu
menguntungkan mungkin untuk segelintir orang, tetapi bukan untuk bangsa kita yang besar, bukan untuk kita orang kecil yang sering tidak tahu, dan itu fakta ya. Melalui Pak Jokowi dan orang-orang yang bersama dengan beliau, banyak aset besar, tambang yang besar itu diambil alih, dan kita berharap itu akan berjalan dengan terus, dan penerus Pak Jokowi pun akan bekerja keras untuk itu. Mari kita satukan hati, satukan tekad, satu Indonesia, salam merah putih.